فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلي وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم القيامة. Wabad, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla tentu atas anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan keafiatan, yang semoga dengan dua nikmat yang agung ini kita dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, memperbanyak bekal-bekal takwa yang nanti kita gunakan saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bahasan kita yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, pensucian diri atau pensucian jiwa, di mana pada pertemuan yang lalu atau sebulan yang lalu kita telah membahas tentang riya, termasuk penyakit hati yang patut kita waspadai dan hindari. Dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan penyakit hati lainnya, yakni da'ul kibr, yakni penyakit sombong. Hal ini telah Allah singgung dalam firman-Nya pada surah Az-Zukhruf di mana Allah telah mengingatkan pada surat tersebut pada ayat 146, beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah akan memalingkan Allah akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaru fil ardi bighairil haqq. Dan juga terdapat di Al-A'raf, ya. Ayat seperti ini juga terdapat dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Ghafir juga Allah singgung terkait orang-orang yang sombong. Pada ayat 35 Allah berfirman, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikian Allah mengunci
mengunci hati atau mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Mutakabbirin jabbar, ini untuk kesombongan yang luar biasa. Juga di ayat yang lainnya Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 23, Allah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Muslim juga menyebutkan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Ini hadis kursi. Nabi bersabda dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesombongan ialah pakaianku. Salam. Wal 'azamatu izari. Dan keagungan ialah sarung. Artinya pakaian. Maksudnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi nari jahannama wala ubali. Barang siapa yang hendak menentangku, berperilaku dengan salah satu dari sifat yang dimiliki Allah, hanya Allah yang berhak memiliki sifat ini. Ini al-kibriya dan azamah. Sifat keagungan dan kesombongan ini tidak boleh digunakan, karena ini pakaiannya Allah, ini miliknya Allah. Sehingga barang siapa yang menentangku, artinya berani menggunakan, berani memiliki salah satu dari sifat entah kesombongan atau keagungan, maka Allah akan memberikan ancaman, alqaituhu fi nari jahannam. Maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka jahannam, wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya lagi. Ini hadis sahih Muslim. Dan hadis lainnya, hadis sahih juga dari Sahih Bukhari. Nabi bersabda, la yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat di sini, tidak melihat di sini artinya tidak memperdulikannya, tidak memandangnya dengan pandangan rahmat. Kepada seorang yang memanjangkan sarungnya di sini isbal, menutup mata kakinya. Ini bagi laki-laki. Kesombongan. Karena kesombongan. Dan di hadis yang lainnya juga, hadis sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita terhadap sifat sombong ini. Dan ini ancaman yang sangat luar biasa. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Wa qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah. Wa qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas.
Nabi mengatakan dalam sabdanya, tidak akan masuk surga, la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat zarrah. Ya, sekecil apapun masih ada kesombongan di dalam hatinya, punya potensi tidak akan bisa masuk surga. Kemudian seorang berkata, sungguhnya ada seorang yang senang, suka jika pakaian dan alas kakinya, sandalnya, sepatunya, apapun itu bentuknya, dalam bentuk yang bagus. Nah, bagaimana ini ya Rasulullah? Beliau bersabda, sungguhnya Allah itu maha indah. Kalau yang dia lakukan itu bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri, menampakkan dalam menggunakan pakaian yang rapi, bagus, tidak semata-mata kemudian dinilai sombong. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga maha indah. Allah Subhanahu wa taala maha indah, sehingga Allah mencintai, suka pada hal yang indah atau keindahan. Di dalamnya juga keteraturan, keseimbangan. Itu semua sesuatu yang dicintai dan disukai. Sehingga Nabi serta umatnya. Sehingga Nabi menjelaskan yang benar batarul haqqi wa ghamdun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Artinya, jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, batarul haq, maksudnya dalam hadis ini adalah tidak mau menerima kebenaran. Tidak berkenan menolak penjelasan atau ajaran syariat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memandangnya sebagai sesuatu yang dia rasa tidak penting, enggak butuh. Kenapa? Karena merasa lebih mulia, lebih tinggi, atau bisa jadi dia merasa lebih berilmu. Adapun makna dari ghamtun wa ghamtun nas, yakni meremehkan manusia, maksudnya adalah memandang remeh dan hina mereka. Dia merasa dirinya dia lebih daripada yang lain. Nah, sehingga contoh tadi sahabat mengatakan, bagaimana dengan orang yang menggunakan pakaian bagus, alas kakinya bagus, apakah itu masuk kesombongan? Kita lihat ya, maksud dan tujuannya. Karena kita pun diminta, termasuk bukti rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakannya untuk kebaikan dan beribadah. Kita diberikan kelapangan rezeki, bisa membeli baju yang baik, meski tidak mahal, tapi bagus, dan kita gunakan tidak dalam rangka untuk kita memamerkan, dalam arti ingin validasi, pujian, tapi dalam rangka menunjukkan
rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dengan baik. Karena yang dimaksud dengan kibar, kesombongan di sini adalah menolak ghamdun nas, batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran, datang kepada seorang kebenaran tentang ajaran-ajaran Islam, tentang nasihat-nasihat yang baik yang mulia, tapi dia menolaknya. Demikian termasuk ciri orang yang sombong itu adalah ghamdun nas, suka meremehkan, memandang rendah sesama. Imam Hasan Basri pernah mengajarkan setiap kita keluar rumah menyaksikan orang yang kita temui di jalan, maka anggaplah ya, orang yang kita temui itu tidaklah lebih rendah daripada kita. Nah, kita tidak pernah tahu bagaimana posisi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh sampai merendahkan, entah karena pakaiannya yang mungkin tidak sebaik yang kita pakai, atau karena dia jalan kaki kita berkendara. Sehingga jangan sampai itu membuat kita lebih tinggi. Nah, jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ada beberapa faktor yang menjadikan orang itu bisa sombong. Ada hal-hal atau faktor-faktor yang menjadikan seorang itu bisa berlaku sombong. Al-awwal, yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu salah satu faktor yang dapat menjadikan seorang itu menjadi sombong. Sehingga ujian seorang yang berilmu, ujian seorang ulama yang berilmu itu ya kesombongan. Kalau cepat, kalau dia tidak melatih menjaga hatinya, seorang yang berilmu cenderung punya potensi dan mudah untuk berlaku sombong. Apalagi misal yang berceramah atau yang menyampaikan materi itu orang yang di bawahnya dari segi keilmuan, ia enggan mendengarkan, ia malas dan tidak mau mendengarkan, tidak mau bermajlis karena merasa ilmu orang yang menyampaikan di bawahnya. Ini cukup ya, artinya tidak mudah, lebih-lebih di zaman sekarang. Karena seorang akan merasa ilmunya telah sempurna. Banyak orang ya belajar agama kadang baru hijrah, belajar satu hal, dua hal, tiga hal kaitan dengan agamanya, dengan syariat atau sunnah-sunnah Rasulullah, sudah merasa bahwa dirinya sudah memiliki ilmu yang banyak, sehingga menghakimi satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita belajar menjadikan kita sombong. Jangan sampai kita belajar menjadikan kita sebagai para qadhi, para hakim, para pemutus, para penilai. Setiap ketemu orang kita hakimi. Setiap ketemu orang kita kasih hukum. Nabi tidak pernah melakukan seperti yang banyak orang melakukan. Tidak setiap ketemu sahabat kemudian nasihat, setiap ketemu sahabat nasihat. Semua ada ilmunya, ada strateginya. Orang yang
ujian terbesar orang yang berilmu itu menjaga hatinya agar tidak tumbuh kesombongan, merendahkan orang lain, meremehkan, menganggap orang lain itu lebih bodoh, dan memanfaatkan siapa saja yang bergaul dengannya. Karena orang yang berilmu jika tidak pandai menjaga hatinya akan merasa dirinya lebih pantas dihormati, dirinya lebih pantas dilayani. Jadi setiap orang yang ketemu dengannya harus hormat, harus melayaninya, harus merendahkan dirinya di hadapannya. Padahal derajat tinggi itu tergantung ketakwaannya, dan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Orang akan dilihat, ya, pertama kali jumpa, pertama kali ketemu bukan ilmunya, tapi adab akhlaknya. Gimana akhlaknya? Bagaimana dia memperlakukan muamalah dia kepada sesama. Itu yang akan bernilai, mempunyai value pada dirinya. Tidak kemudian langsung pada ilmunya. Setiap yang ketemu dengan orang yang baru, apalagi baru ketemu, maka yang paling dilihat, diperhatikan adalah adab atau akhlaknya. Ya. Maka jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang baru ke majelis ilmu kita, ke majelis ini, maka jangan dipandang remeh, maka jangan dipandang seperti pandangan orang asing. Karena datangnya dia ke sini ini atas hidayah Allah, taufiknya Allah. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang yang terhalang, akhirnya menghindar. Karena apa? Karena merasa ya, dipandang dengan pandangan yang aneh. Padahal dari awal dia niatnya ingin belajar, ingin hijrah. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa karena kita dari pakaian sudah berubah, sudah banyak menutup aurat dan lain sebagainya, kemudian datang orang baru dengan pakaian seadanya, kemudian kita memandangnya dengan pandangan yang tidak layak. Padahal bisa jadi dia tulus ingin belajar, ingin ikut belajar, ingin menimba ilmu, ingin merubah diri. Kita kadang pandangan kita seolah mencegah, menjadi penghalang. Waliyahzubillah. Jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini faktor yang pertama. Banyak ya, orang karena merasa berilmu kemudian menjadikan dia menganggap remeh, menganggap bodoh selainnya. Faktor yang kedua adalah nasab, kedudukan dan nasab. Nasab yaitu keturunan. Nah, orang yang memiliki garis keturunan terhormat cenderung akan merendahkan dan menghina orang yang bernasab lebih rendah. Ya. Apapun namanya, entah darah biru atau darah merah dan lain sebagainya, tidak kemudian menjadikan dia memandang remeh yang lain, memandang hina. Orang muslimah yang salihah, yang bertakwa, selalu menjaga lisan, pandangannya, perasaannya, karena semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang itu menyadari bahwa tidak ada sepeser pun, sedikit pun
kelayakan untuk kita berlaku sombong. Karena semua pemberian Allah, tidak ada yang kita datangkan karena sebab diri kita. Hingga sampai pada kekuatan yang kita miliki pun, itu semua pemberian Allah. Kecantikan, keindahan, semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita sendiri. Tidak ada sejatinya yang benar-benar kita miliki. Semua pinjaman, semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak bagi kita untuk menyombongkan diri. Atau karena jabatan, kedudukan, karena status sosial, karena pimpinan, sehingga menganggap bahwa dirinya paling layak untuk di depan, paling layak untuk di panggung, paling layak untuk dihormati, yang lain tidak. Ini merupakan salah satu perbuatan jahiliyah. Ya. Bahkan sebelum datang Islam, perempuan atau wanita itu tidak diperlakukan dengan baik, ditempatkan di tempat yang hina, menjadi objek, bahkan yang diperjualbelikan dan layak dan pantas diwariskan. Maka tidak ada agama yang benar-benar mendudukkan, menempatkan atau memberikan kedudukan yang mulia semulia yang diberikan oleh Islam. Tidak ada dalam sejarah dari awal adanya kehidupan ini yang benar-benar mendudukkan, menempatkan perempuan atau wanita itu di tempat yang mulia melainkan Islam. Maka seorang wanita jika memahami hal ini akan dia bersyukur. Dia akan menjalankan syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah, karena dengan itu dia dimuliakan atau termuliakan dengan itu. Tidak ada lagi ajaran atau syariat atau sunnah-sunnah yang benar-benar mendudukkan dan memuliakan seorang wanita atau perempuan. Karena kemuliaan perempuan itu bukan dilihat dari kedudukan dan nasabnya. Pun demikian laki-laki. Ada sebuah riwayat dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah bertengkar dengan seorang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku, maksudnya aku di sini Abu Dzar, mengejeknya karena ibunya berkulit hitam. Ya. Nabi pun marah dan bersabda, karena itu terjadi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil, tidak mungkin di hadapan Nabi ada kemungkaran kemudian Nabi diam, tidak menegurkah, tidak menasihati, itu mustahil ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak mungkin kebaikan yang terjadi di hadapan beliau kemudian beliau tidak menetapkannya atau memujinya. Nabi SAW marah dan bersabda, wahai Abu Dzar, sungguh engkau telah dirasuki sifat jahiliyah. Bukankah mereka adalah saudara-saudara kita? Innamal mu'minuna ikhwah. Allah telah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Meski beda ibu, beda bapak, tapi ketika dia adalah seorang muslimah, dia adalah saudara kita. Tidak pantas bagi kita menyombongkan diri di hadapannya, merasa sudah baik, merasa paling hijrah, paling mengikuti sunnah, paling mulia, karena merasa memiliki nasab dan kedudukan yang tinggi.
Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang berikutnya, yang ketiga, yang dapat menjadikan seorang itu sombong adalah al-mal, harta, materi. Terkait hal ini sungguh menjadi potensi besar. Juga banyak orang menjadi sombong. Korun dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, dia terkenal adalah orang yang sebenarnya agama, ngerti kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, betul terhadap Allah. Dan sangat menjaga ibadahnya sebelum Allah berikan kekayaan. Ya. Tapi setiap kali dikunjungi oleh Nabi Musa, setiap kali itu pula dia meminta supaya didoakan menjadi orang kaya, banyak materi, banyak harta. Tapi Nabi lama-kelamaan, karena seringkali yang tidak adalah hal itu, kemudian dia mendoakan dan jadilah orang terkaya di negerinya atau di kampungnya. Dan ternyata itu menjadikan dia sombong dan bakhil. Ya, dari kesombongan itu akan lahir banyak penyakit-penyakit lainnya, itu penyakit yang menghancurkan diri. Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bahwa apa yang kita miliki saat ini itu semua pilihan Allah. Allah yang berkehendak memberi. Karena sekeras apapun, secerdas apapun kita bekerja, berupaya, berusaha, kalau Allah belum memberikan, belum mengizinkan untuk memberikannya kepada kita, tidak akan pernah kita miliki atau ada pada diri kita. Semua pemberian Allah. Dalam surah Al-Fatihah, makna dan hikmah dari kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa kalimat hamidah ini tidak boleh seorang makhluk menggunakannya atau diberikannya. Dia hanya untuk milik Allah. Maka ketika kita mengatakan dalam bahasa Arab, saya memujimu, enggak boleh kita menggunakan kalimat hamidah, ahmaduka. Maka diganti dengan kalimat sinonimnya yang mirip, madaha, amdahuka. Sampai sebegitunya. Ya, alhamdulillah. Segala bentuk pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita sejatinya dan hakikatnya tidak layak untuk mendapatkan pujian, karena segala apa yang bisa kita upayakan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita hasilkan, itu murni adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kita bergerak, karena kerja keras bantu kemudian menghasilkan. Karena bisikan setan ini dari ego dan hawa nafsu kita merasa, oh enak ya kamu minta, ini hasil jerih payah saya. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sudah mendapatkan dari upaya dan usaha kita. Sebagaimana yang Korun juga lakukan seperti itu. Ya. Bahwa apa yang dia miliki dari harta kekayaan itu adalah ya
harta yang dia datangkan, yang dia usahakan. Padahal itu semua yang berikan adalah Allah. Maka perlu kita merenungkan satu ayat ini, wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Ini cukup menanamkan pada diri kita rasa malu kalau sampai timbul kesombongan. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kita, fa minallah, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudahan atau harta materi yang saat ini kita miliki jangan sampai menjadikan kita sombong. Mudah bagi Allah mendatangkan, memberikannya kepada kita, mudah pula ya Allah mudah memberikannya kepada siapapun. Ya, dunia ini sangat mudah Allah berikan kepada siapapun. Sebagaimana Allah mudah memberikannya kepada siapapun, pun demikian Allah sangat mudah untuk mengambilnya dari siapapun dengan sebab apapun. Apa yang berikutnya yang menjadikan seorang itu bisa sombong adalah pengikut, muhibbin, pencinta atau pendukung atau teman yang selalu mendukungnya. Kadang seorang begitu bangga, ya, mana-mana ada yang ngawal, mana-mana merasa dirinya memang saya layak untuk dihormati, memang saya layak untuk diberikan penghormatan itu. Sehingga dalam kesehariannya selalu ada orang-orang di belakangnya yang mengiringi. Kalau zaman sekarang ada media sosial. Karena hati kita itu lemah. Hati ini lemah. Sangat besar potensinya untuk kita merasa tumbuh kesombongan ini. Sehingga apa? Banyak yang merasa sudah ditokohkan, punya pengikut, kalau salah berbicara, menjelaskan, kemudian dinasihati, ditegur, tidak terima. Kalau dia mau muhasabah, introspeksi diri, dia akan menyadari bahwa dia sudah terjangkit penyakit kesombongan. Apalagi merasa sudah banyak pengikutnya, majelis sudah banyak, mana-mana ada undangannya dan lain sebagainya. Menjaga hati ini sangat berat. Maka tawadhu itu adalah lawan dari kesombongan. Para ulama salaf itu kalau bisa dia menyembunyikan dirinya tentang amalannya, tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah, dia akan sembunyikan. Dia tidak mau menampakkan diri. Imam Ahmad terkenal bukan karena sosoknya, karena karya-karyanya. Orang belum tentu di zaman itu pernah ketemu Imam Ahmad, belum tentu. Mereka tahu Imam Ahmad karena karyanya, karena buku-buku atau kitab-kitab yang beliau tulis, baik oleh diri beliau maupun murid-murid beliau. Maka di zaman sekarang ini menjaga hati agar tidak tumbuh bibit-bibit kesombongan, merasa bangga. Nanti setelah ini ada
penyakit ujub. Di kitab ini dipisahkan antara sombong dengan ujub. Karena mudah akan tumbuh rasa di mana saya memang layak ditokohkan, layak disambut, layak diperlakukan sebagaimana perlakuan seorang raja dan lain sebagainya. Nah, jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah, sebuah asar saat suatu malam Umar bin Abdul Aziz yang didatangi beberapa tamu saat beliau sedang menulis. Tiba-tiba lampu hampir padam, maka tamu tadi pun berkata, "Bolehkah kau perbaiki lampu itu?" Umar berkata, Umar bin Abdul Aziz maksudnya di sini, bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Bukan kemuliaan seseorang bila ia memperbantukan tamunya. Tamu tadi bertanya, "Perlukah aku membangunkan pelayan?" Umar pun menyahut, "Ia baru saja tidur." Kemudian Umar beranjak untuk mengisi lampu dengan minyak. Lantas tamu itu berkata, "Engkau mau melakukannya, wahai Amirul Mukminin?" Tamunya ini merasa heran, seorang Amirul Mukminin, sekarang mungkin presiden, mau melakukan sesuatu yang dalam pandangan tamu ini hal yang tidak layak, tidak pantas. Tapi Umar bin Abdul Aziz melakukannya. Kemudian Umar menjawab, "Ketika kamu pergi, aku tetap Umar. Ketika kamu pulang, aku pun tetap Umar. Tak ada yang kurang sedikit pun dariku. Sebaik-baik manusia di sisi Allah ialah orang yang tawadhu." Ini jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau ada pelayannya, ada pembantunya. Tapi manakala pembantunya sudah istirahat, beliau tidak mau membangunkannya. Padahal beliau punya power, punya wewenang, punya kekuasaan. Tapi dengan itu tidak semerta-merta kemudian beliau melakukannya. Ini sebuah contoh yang nyata. Tidak karena kemuliaan, kekuasaan, kedudukan, banyak pengikut, banyak muhibbin, kemudian menjadikan apa-apa minta dilayani. Dulu saya punya pimpinan, pemilik sebuah yayasan dakwah sosial. Dia bukan orang Indonesia, dia orang Dubai. Tidak pernah mau dilayani, meski hanya membawakan tasnya atau membuka pintu mobilnya. Semua dilakukan sendiri. Bahkan kita dilarang. Ini gambaran seorang yang bagaimana mengaplikasikan hadis-hadis Nabi dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau punya kekayaan yang berlimpah, punya hotel di Dubai, hotel berbintang, tidak 1-2 hotel, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lainnya, otomotif dan lain sebagainya. Orang kalau di Dubai ketemu beliau harus janjian. Tapi tidak menjadikan kemudian ia menjadi sombong. Nah, siapapun kita yang diberikan beberapa faktor-faktor ini, entah ilmu, entah kedudukan, nasab, harta,
pengikut atau pendukung. Kemudian jangan itu menyebabkan kita berlaku sombong. Tawaduklah. Keempat hal ini tidaklah kita miliki karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi metode mengobati sifat sombong. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Baik jamaah ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan, izinkan kami menutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, hamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.